Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Beliantini. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 235100009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel atau jurnal yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dan aplikasi data mining. Artikel atau jurnal ini berjudul K-Means Algorithm Implementation for Project Health Clustering yang ditulis oleh Ajeng Arifa Cantika Rindu, Ria Astriratma, dan Ati Zaidiah dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jurnal ini dipublish pada tahun 2023 melalui Jurnal Resti, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, Vol 7 nomor 5. Jurnal ini sudah memiliki doi dan bisa diakses melalui link berikut. Pada pembahasan pertama, kita membahas mengenai latar belakang. Dalam dunia industri, khususnya pada perusahaan telekomunikasi seperti PT XYZ, terdapat banyak proyek infrastruktur jaringan atau RAN, Radio Access Network, yang berjalan secara bersamaan. Proyek-proyek ini memiliki berbagai tahapan pelaksanaan, namun seiring bertambahnya jumlah proyek dan kompleksitas data, metode manual ini tidak lagi efektif dan justru berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sehingga diperlukan sebuah solusi otomatis, akurat, dan efisien untuk mengelompokkan status kesehatan proyek. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, penulis memberikan beberapa solusi yang diusulkan. Yang pertama, menerapkan algoritma K-means untuk clustering kesehatan proyek. Yang kedua, menggunakan PCA, Principal Component Analysis, untuk meningkatkan kualitas cluster. Yang ketiga, membandingkan performa model K-means biasa versus K-means plus PCA. Dan yang keempat adalah menyediakan visualisasi dan evaluasi kualitas klaster secara kuantitatif. Ini adalah diagram alir tahapan penelitian. Penelitian ini dimulai dari problem identification and formulation. Jadi, tahapan pertama ini dimulai dari melakukan identifikasi masalah dan merumuskan masalah tersebut. Kemudian, si peneliti melakukan studi literatur menggunakan buku, jurnal, ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini yang berguna untuk menggali informasi yang mendukung penelitian ini. Setelah itu, melakukan akuisisi data. Akuisisi data ini diperoleh melalui Project Run yang berada di PT XYZ. Setelah melakukan akuisisi data tersebut akan memasuki proses pre-processing, di mana ada tahapan handle duplikat, handle missing value, label encoding, dan feature engineering. Jadi tahapan ini adalah menghapus duplikasi, menghapus missing value, memberikan label pada data. Dapat juga diartikan bahwa data-data tersebut akan dirubah menjadi dalam bentuk numerik yang akhirnya data tersebut dapat dibaca oleh mesin learning. Setelah melalui tahapan pre-processing adalah mengecek apakah ada dimensionality reduction. Jika tidak ada, maka data akan masuk ke dalam data modeling using K-means clustering. Jika ada, maka data tersebut akan memasuki PCA terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan ke data modeling using K-means clustering. Setelah itu, data-data tersebut
akan dilakukan evaluasi menggunakan Chelinsky-Hierarchy Index, yang mana ini adalah untuk mengevaluasi hasil. Dan yang terakhir, dari evaluasi tersebut akan memasuki conclusion. Kemudian, apa sih K-means clustering itu? Nah, K-means clustering merupakan algoritma unsupervised learning yang mana untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kemiripan. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama memilih jumlah cluster, menentukan steroid awal secara acak, menghitung jarak, kemudian update centroid berdasarkan rata-rata, kemudian ulangi hingga hasilnya optimal. Adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk kelebihan, K-clustering ini cepat, sederhana, dan efektif untuk dataset besar. Namun memiliki kekurangan, yaitu sensitif terhadap pemilihan K dan outliner. Kemudian ada Principal Component Analysis atau PCA, yang mana fungsinya adalah mengurangi dimensi data tanpa menghilangkan informasi penting, membantu memvisualisasi dan meningkatkan efisiensi algoritma clustering. Proses PCA meliputi hitung kovariansi antar fitur, hitung eigenvalue, eigenvector, kemudian ada pilih komponen utama, dan yang terakhir adalah memproyeksi data baru ke ruang dimensi yang lebih rendah. PCI ini membantu mengatasi course of dimensionality atau dimensi data yang dilakukan sebelum K-means untuk memperbaiki hasil agar hasilnya optimal dan mempercepat komputasi. Berikut adalah detail prosesnya. Yang pertama, data yang digunakan adalah dataset proyek RUN pada tahun 2022 dari PT XYZ. Data awal ini diperoleh sebanyak 65.074 baris proyek. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam tahapan processing. Di tahapan processing ini ada tahapan penghapusan duplikasi sebanyak 4.000 lebih baris ganda, kemudian ada penanganan missing value, kemudian ada label encoding, di mana variabel kategorikan diubah menjadi angka atau numerik. Proses ini dilakukan menggunakan tools Python Pandas sklearn. Nah, selain processing, penulis juga melakukan feature engineering, yaitu membuat fitur-fitur baru seperti durasi antar tahap proyek. Contohnya pada durasi PO ke COM ke RFI, RFI ke SIT. Durasi ini menjadi parameter penting untuk menilai efisiensi pelaksanaan tahapan. Setelah semua diproses, total data akhir yang digunakan untuk pemodelan ini adalah sebesar 36.086 baris. Visualisasi hasil clustering. Setelah melakukan pemrosesan data tersebut, saatnya adalah penentuan jumlah cluster dilakukan dengan menggunakan elbow method. Pada saat penentuan jumlah cluster ini, peneliti mendapatkan bahwa titik elbow yang paling optimal berada pada K sama dengan 3. Sehingga data proyek dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kesehatan.
Kemudian dengan PCA, hasil clustering divisualisasikan dalam bentuk scatter plot dua dimensi, yang mana ini terlihat bahwa terbentuk tiga kelompok yang cukup terpisah, sehingga menghasilkan karakteristik cluster sebagai berikut. Yang pertama, cluster 0 mendominasi proyek di wilayah barat dengan NE tipe U2100. Kemudian ada klaster 1 dan 2 mayoritas berada di wilayah timur dengan NE tipe L900. Dan yang terakhir ada juga proyek dengan durasi negatif. Ini menandakan adanya anomali proses pada pelaksanaan tahapan proyek. Setelah melewati proses tersebut, sekarang adalah proses evaluasi model. Model kemudian dievaluasi menggunakan Chilinski-Harabes Index, di mana hasil evaluasinya adalah K-means biasa memperoleh CH index sebesar 25916, sedangkan menggunakan K-means dan PCA, CH index meningkat tajam menjadi 55,640. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas klaster jauh lebih baik saat menggunakan PCA. Dari percobaan tersebut, maka ditarik hasil bahwa K-means terbukti mampu mengelompokkan data proyek secara otomatis dan efektif. Kemudian PCA membantu menyederhanakan data dan memperbaiki hasil klaster. Yang ketiga adalah model menghasilkan klaster yang bermakna dan bisa digunakan oleh manajemen proyek. Adapun saran dari si penulis adalah bandingkan juga dengan metode clustering lain seperti DBSCAN dan hierarchical. Kemudian gunakan data lebih dari 1 tahun untuk melihat tren jangka panjangnya. Berikut adalah ulasan singkat hasil dari penelitian ini, yaitu artikel ini membahas penerapan algoritma K-means untuk kelompok data kesehatan proyek atau proyek health pada proyek radio access network yang dijalankan oleh PT XYZ, sebuah perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan cara yang efisien dan otomatis untuk menilai status proyek yang sebelumnya dilakukan secara manual. Selain itu, artikel menggabungkan metode Principal Component Analysis atau PCA untuk meningkatkan performa model clustering. Penelitian ini berhasil membentuk 3 klaster kesehatan proyek dan membuktikan bahwa penggunaan PCA dapat meningkatkan kualitas clustering berdasarkan nilai Chilinski-Harabes Index. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.